mengajarkan akhlak kepada umatnya. Datang Muhammad Rasulullah menyempurnakan itu akhlak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi bukan hanya sekedar mulia karena akhlaknya, tapi akhlak menjadi sempurna karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Junaid, Sayyidut Taifah, berkata Imam Junaid radhiyallahu an, innama kana khuluquhu 'aziman li'annahu lam yakun himmah siwallah. Nabi itu akhlaknya dikatakan agung oleh Allah, bukan hanya sekedar mulia, saudara. Biasanya gandengannya khuluqun karim, bukan khuluqun azim. Kalau khuluqun karim semua orang bisa, tapi khuluqun azim tidak dapat diraih kecuali oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dikatakan akhlaknya agung karena tidak ada sedikit pun usaha selain untuk Allah. 100% untuk Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah ketika beliau ditanya tentang akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Ada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an jika diwujudkan dalam perbuatan sama dengan seorang yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan alam ini patuh cinta kepada Muhammad Rasulullah. Allah telah membuktikan semua itu adalah patuh dengan Muhammad Rasulullah. Kecuali manusia dan jin yang telah Allah tutup hatinya. Bagaimana ketika orang-orang kafir Quraisy mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Al-Walid ibn Al-Mughirah, Abu Jahal dan banyak yang lain-lainnya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menyatakan, ya Muhammad, in kunta sadiqan fasyuk lana al-qamar firqatain. Muhammad, kalau benar-benar kamu Nabi, ini bulan pecah jadi dua. Ini bulan yang di atas pecah jadi dua. Mereka ingin mengejek Muhammad Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, in fa'altu tu'minun. Kalau aku mengerjakan ini, kamu mau beriman? Mereka menjawab, ya. Sa'ala rabbah. Maka Rasulullah memohon kepada Allah. Pecah itu bulan, saudara. Menjadi dua. Bukan hanya sekedar pecah kemudian jadi satu lagi. Yang satu bergeser di atas gunung Abi Gubes. Yang satu lagi di atas gunung Gaigaan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala. Bulan pun taat dengan Nabi. Bulan pun mengakui kebesaran Nabi. Bulan pun patuh dengan Nabi. Tapi bagaimana orang kafir Quraisy ini, saudara?
ternyata mereka tetap dalam keangkuhannya dan menyatakan itu adalah sihir yang kuat. Kejadian itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Iqtarabatis sa'atu wa anshaqqal qamar. Wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir ay sihrun qawi. Telah dekat kiamat dan benar-benar menjadi pecah itu bulan. Ketika mereka telah menyaksikan kebesaran Allah, kekuasaan Allah dengan mukjizatnya Nabi, ayah ay mukjizah lahu, mereka bukan semakin terbuka hatinya, malah mereka menuduh sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang sangat hebat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan juga bahwa semua ini patuh dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Seorang A'rabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menyaksikan mukjizat Nabi dengan mata kepalanya. Dia menyatakan, "Qul litilka syajarah." Dia menyatakan, "Muhammad, aku ingin menyaksikan mukjizat, baru aku percaya." Apa kata Nabi yang aku minta? Itu pohon kurma, suruh ke sini. Nabi berbalik kepada dia, "Qul litilka syajarah, Rasulullah yad'uki." Katakan sama itu pohon. Kamu Arabi, katakan sama itu pohon. Pohon, Nabi manggil kamu. Si Arabi datang kepada pohon, menyatakan, "Ya syajarah, Rasulullah yad'uki." Pohon, Rasul memanggil kamu. Famalatis syajarah an yaminiha wa an shimaliha wa baina yadayha wa khalfaha. Maka goyang itu pohon, goyang kanan, goyang kiri, goyang ke muka, goyang ke belakang. Fataqatta'at 'uruquha, jebol sama akar-akarnya itu pohon. Tsumma ja'at takhudul arda tajurru 'uruqaha mughbarrah. Kemudian datang itu pohon menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan oyot-oyotnya dan tanah yang ada menempel dengan oyot tadi itu. Sesampai di hadapan Rasul, pohon pun berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Dan itu A'rabi mendengarkan sendiri itu suara pohon mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian A'rabi dilihat oleh Nabi. A'rabi menyatakan, "Murha fal tarji'." Wahai Rasul, perintahkan kembali lagi itu pohon. Mundur lagi itu pohon. Masuk lagi akarnya ke dalam liangnya dan kembali seperti semula. A'rabi tadi itu mengatakan kepada Nabi, "Aku sekarang meyakini engkau Rasulullah." Dan mengucapkan syahadatain. Setelah itu A'rabi menyatakan, "Idzan li asjud lak." Izinkan aku sujud kepada kamu hai Muhammad. Maka Nabi menyatakan, "Tidak. Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha." Tidak, makhluk tidak boleh disujudi. Kalaupun